Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena beliaulah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, yang telah memberikan kita nikmat-nikmat iman, nikmat Islam, hingga kita bisa menjalankan aktivitas kita. Tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada seorang junjungan yang namanya termasyhur dari lautan hingga daratan, yang namanya sering diucapkan ketika azan dan iqamah, tiada lain dan tiada bukan adalah Nabi Yuna Muhammad SAW, yang telah memberikan tongkatnya kepada si buta akhlak dan juga buta ilmu pengetahuan. Nah, bertolak belakang dengan permasalahan di atas, pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya sambungkan menjadi beribu-ribu kata yang insya Allah memiliki makna, yang berjudul Mahabballah, yang artinya adalah cinta kepada Allah. Kita sering mendengar bahwa bagaimana cinta itu yang sudah banyak dipaparkan oleh kaum muda milenial dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Namun orang memiliki makna cinta yang berbeda-beda, tergantung bagaimana ia merasakannya. Namun pada kali ini saya akan sedikit memaparkan bagaimana konsep cinta yang dipaparkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa ada 3 konsep cinta dalam tulisannya. Yang pertama adalah cinta pemberian. Cinta apa yang disebut cinta pemberian? Cinta pemberian adalah kita mencintai seorang atas dasar apa yang ia berikan. Bagaimana seorang anak kecil ketika diberikan hadiah oleh orang tuanya, maka dia akan membalas orang tuanya dengan rasa cinta karena diberikan segala sesuatu. Cinta bagaimana seorang remaja yang mencintai gadisnya lantaran si gadis memberinya segala sesuatu, ataupun sebaliknya. Nah, cinta yang kedua adalah cinta atas dasar kekaguman. Cinta atas rasa kekaguman adalah bagaimana seorang hamba mencintai Tuhannya, bagaimana seorang insan mencintai Allah Azza wa Jalla atas dasar kekagumannya terhadap Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan semua isi dalam bumi ini. Begitupun juga bagaimana cinta seorang hamba terhadap tuannya, bagaimana cinta rakyat terhadap pemimpinnya atas dasar apa yang mempunyai kelebihan, yang dimiliki kelebihan di dalam diri seorang pemimpin ataupun seorang tuannya. Adapun cinta yang ketiga ialah cinta tanpa syarat. Ini sangat sulit untuk dicapai oleh manusia itu sendiri, karena pada dasarnya manusia mencintai, menginginkan timbal balik. Tapi berbeda dengan cinta tanpa syarat, ia mencintai tanpa memohon balasan cinta dari yang terkasih. Ia mencintai tanpa meminta hadiah ataupun pemberian apapun dari sang kekasih. Nah, ini adalah tahap cinta yang paling tinggi, di mana seorang mencintai Tuhannya tanpa menginginkan surga maupun neraka. Dia mencintai Tuhannya tanpa dia takut terhadap neraka. Dia mencintai Tuhannya tanpa dia menginginkan surga. Bagaimana yang dikatakan oleh Robiah Adawiyah dalam beberapa syairnya, yang mengatakan bahwa, ya Tuhan, jika aku mencintaimu karena inginkan surgamu, maka hapuslah surgamu. Ya Tuhan, jika aku mencintaimu, menyembahmu karena aku takut akan nerakamu, maka cemplungkanlah aku ke neraka. Kemudian yang ketiga, Robiah dia mengatakan, ya Tuhan, jika aku menyembahmu karena cintaku padamu, maka takkan bisa kau tolak cintaku. Ini adalah konsep cinta terhadap Tuhan yang dibangun oleh sosok Robiah Adawiyah, seorang sufi wanita. Nah, dari sini kita dapat mengenal bahwa udah tahap keberapakah kita belajar untuk mencintai. Apakah tahap pertama cinta pemberian, tahap kedua, ataupun tahap ketiga cinta kekaguman maupun cinta tanpa syarat. Nah, dari sinilah mari kita sama-sama introspeksi diri, kita
Jikalau kita masih di tingkat pertama, mari kita tingkatkan lagi rasa cinta kita kepada Tuhan menuju tingkat kedua hingga tingkat ketiga. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, sungguh itu datangnya dari setan, dan apabila ada yang hal-hal baik, bahwa itu datangnya dari Allah. Kurang lebihnya saya akhirul dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.